Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-81. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Empu Sukrasana tersenyum tipis mendengar jawaban Panji Watugunung. Kakek tua itu kemudian menggendong jasad bekas istrinya keluar dari hutan angker diikuti oleh Panji Watugunung, Warigalit, Empu Soma, Empu Guritno dan Sanggem. Mayat Surenggono dan Nyipundi dibiarkan tergeletak begitu saja. Tak berapa lama kemudian, datang kawanan serigala yang mencium bau amis darah. Kawanan serigala itu langsung mencabik-cabik tubuh Surenggono dan Nyipundi. Mereka berpesta pora dengan memakan daging pasangan selingkuh itu. Mereka layak mendapatkan karma perbuatan mereka. Sekar Mayang, Naganingrum dan Dewi Srimpi segera berlari mendekati Panji Watugunung yang datang bersama dengan Empu Sukrasana, Empu Soma dan Lurah Wanua Padelegan serta Sanggem. "Akang Kasep, Akang teh baik-baik saja nah?" tanya Naganingrum sambil memperhatikan sekujur tubuh Panji Watugunung. "Kakang baik-baik saja, Naganingrum, kau tidak usah mencemaskan keadaan Kakang," jawab Panji Watugunung sambil tersenyum penuh arti. "Syukurlah Akang Kasep baik-baik saja, Naganingrum mah khawatir atuh Kang." Naganingrum tersenyum malu-malu. "Itu siapa Kakang Watugunung, yang digendongan Empu Sukrasana itu?" tanya Sekar Mayang sambil menunjuk ke arah jasad Nyi Polok. "Itu adalah bekas istri Empu Sukrasana. Sekarang kau diam dulu, jangan banyak tanya. Ki Lurah, siapkan upacara pemakaman untuk Nyi Polok segera," perintah Panji Watugunung yang segera disambut anggukan kepala oleh Empu Guritno. Selepas itu, Panji Watugunung memerintahkan kepada 2 orang prajurit Kadiri untuk meminta Demung Gumbrek mengirim bantuan bahan makanan dan obat-obatan ke Wanua Padelegan. 2 orang prajurit itu langsung menghormat dan bergegas melompat ke atas kuda mereka menuju ke arah Kayuwarajan Kadiri. Sore itu, dilakukan upacara penyucian jiwa Nyi Polok. Empu Sukrasana dengan pakaian putih dan bunga kamboja di telinga kanannya, menyulut tumpukan kayu kering di bawah jasad Nyi Polok. Dengan cepat, api membakar kayu kering hingga berkobar. Mata Empu Sukrasana berkaca-kaca saat melihat kobaran api yang membakar jasad Nyi Polok. "Tenanglah Nyi Polok dalam tidur panjangmu, kau sekarang bersama putra kita di Nirwana." Api terus membakar kayu kering yang menjadi penyucian jiwa Nyi Polok. Empu Sukrasana terus berdiri di depan api sampai api mengecil karena kayu dan jasad Nyi Polok telah menjadi abu. Setelah itu, Empu Sukrasana mengumpulkan semua abu jasad Nyi Polok ke dalam gendok tanah liat. Dengan berbagai macam perasaan campur aduk menjadi satu, Empu Sukrasana melangkah menuju ke serambi kediaman Lurah Wanua Padelegan dengan menenteng gendok tanah liat yang sudah dibungkus kain putih. Di dalam rumah, semua orang sudah menunggu kedatangan kakek tua itu. Mereka hanya terdiam tanpa bicara apa-apa. "Ada apa Gusti Pangeran? Kenapa semua orang terdiam seperti ini? Apa ada masalah?" tanya Empu Sukrasana setengah kebingungan. "Semua turut berduka cita Guru Resi, jadi mereka memilih untuk diam," jawab Watugunung sambil tersenyum tipis. "Hehehe, buat apa bersedih hati Gusti Pangeran? Kita semua akan mati. Toh sekarang Nyi Polok sudah tenang bersama putra kami. Hamba hanya sesaat merasa bersalah pada dia. Tapi mungkin ini sudah takdir dewata pada nasib bekas istri hamba ini," ujar Empu Sukrasana sambil tersenyum tipis seraya melirik gendok tanah liat yang ada di tangannya.
Semua orang menarik nafas lega setelah mendengar ucapan Empu Sukrasana. Malam itu mereka beristirahat dengan tenang. Meski ketiga istri Panji Watugunung sempat ribut dengan urusan jatah waktu menemani tidur Sang Yuwaraja Panjalu, tapi akhirnya selesai juga dengan tidur bersama di satu tempat tidur. Pagi menjelang tiba di Wanua Padelegan. Matahari mulai menampakkan diri kepada sang bumi setelah semalam bersembunyi di balik gelap malam. Burung-burung berkicau riang di ranting pohon nangka di depan rumah lurah Wanua Padelegan. Cuaca begitu cerah. Secerah senyum warga Wanua Padelegan yang telah terbebas dari pagebluk yang melanda Wanua mereka. Pagi itu seluruh warga Wanua Padelegan berduyun-duyun datang ke rumah Empu Guritno. Mereka duduk bersila di halaman rumah kediaman lurah Wanua Padelegan itu dengan tenang. Dua prajurit yang berjaga meminta mereka untuk duduk dengan tertib. Panji Watugunung yang baru selesai berdandan layaknya seorang bangsawan, langsung didekati Wari Galit yang baru dari serambi depan. "Dimas Pangeran, sebaiknya kau segera keluar ke serambi depan," ujar Wari Galit seraya tersenyum tipis. Belum sempat Panji Watugunung menjawabnya, dari dalam kamar tidur, tiga istri Panji Watugunung muncul dan mendekati suami mereka. "Aya naon Senopati Wari Galit, pagi-pagi sudah kemari mencari Akang Kasep?" tanya Naganingrum sambil mendekat ke arah Panji Watugunung. Perempuan cantik itu segera membenarkan sumping sulur pakis emasnya Panji Watugunung yang sedikit miring. "Maaf Gusti Permaisuri ketiga, saya hanya menyampaikan kabar kalau warga Padelegan ingin bertemu dengan Dimas Pangeran," jawab Wari Galit dengan sopan. "Memang ada apa mereka mencari Kakang Watugunung, Kakang Wari Galit?" tanya Sekar Mayang sambil menatap ke arah Wari Galit. "Kakang kurang tahu Mayang, mereka hanya bilang ingin bertemu dengan Gusti Pangeran Panji Jayengrana," jawab Wari Galit segera. "Sudahlah, ayo kita lihat saja. Kalau tidak keluar, kita tidak tahu apa mau mereka," ujar Panji Watugunung sambil berjalan menuju ke serambi depan. Tiga istrinya mengekor di belakangnya, serta Wari Galit yang mengikuti langkah sang pemimpin. Saat Panji Watugunung sudah berdiri di depan pintu serambi, seorang lelaki tua berpakaian lusuh segera berjongkok dan menyembah kepada Panji Watugunung. "Sembah bakti hamba untuk Gusti Pangeran Panji Jayengrana, Sang Yuwaraja Panjalu," ujar lelaki tua itu segera. Seluruh orang di situ segera mengikuti langkah si lelaki tua tadi. Mereka segera berjongkok dan menyembah. "Berdirilah, jangan terus menyembah kepadaku." Panji Watugunung segera mengangkat tangan kanannya sebagai tanda bahwa dia menerima kedatangan mereka. "Terima kasih Gusti Pangeran," ujar si lelaki tua itu yang segera duduk bersila di hadapan Panji Watugunung. Semua orang warga Padelegan mengikuti langkah si lelaki tua itu. Dua orang prajurit segera mengangkat sebuah kursi kayu sebagai tempat duduk Panji Watugunung. Tiga orang istrinya segera duduk bersimpuh di samping kaki kanan dan kiri Panji Watugunung, diikuti oleh Wari Galit, Empu Guritno dan dua orang prajurit pengawal. Sedangkan Empu Soma dan Empu Sukrasana berdiri di belakang kursi. "Ada apa kalian kemari? Apa kalian tidak memiliki pekerjaan di sawah dan ladang kalian?" Pandangan mata Panji Watugunung menyapu ke halaman yang penuh dengan warga Wanua Padelegan. "Mohon ampun beribu ampun Gusti Pangeran, saya Ki Kangka, salah satu sesepuh Wanua Padelegan ini. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Gusti Pangeran dan rombongan yang telah membebaskan Wanua ini dari pagebluk yang melanda. Tanpa bantuan Gusti Pangeran tentu kami sudah menyusul teman-teman kami menjadi korban pagebluk itu," ujar lelaki tua yang bernama Ki Kangka itu sambil menghormat. "Sudah menjadi kewajibanku sebagai Yuwaraja Panjalu untuk melindungi setiap warga yang bermukim di Kayuwarajan Kadiri khususnya dan Panjalu umumnya. Aku secara pribadi meminta maaf kepada kalian semua karena lambatnya kedatangan kami. Sebab jika kami lebih cepat bertindak, mungkin korban pagebluk tidak sebanyak yang sudah jatuh," ujar Panji Watugunung segera. Semua warga Padelegan tersenyum penuh arti. Yuwaraja Panjalu itu memang benar-benar seperti yang diceritakan kepada mereka. "Gusti Pangeran tidak perlu meminta maaf kepada kami. Kedatangan Gusti Pangeran sudah memberi banyak manfaat kepada kami.
Kami juga benar-benar bangga bahwa seorang warga Padelegan bersanding dengan calon Maharaja Panjalu. Ki Kangka tersenyum simpul. Mendengar itu, Sekar Mayang segera berdiri dari duduknya. Perempuan cantik berwajah bulat telur itu terharu mendengar ucapan Ki Kangka yang mewakili warga Wanua Padelegan. Dulu dia dicap sebagai pembawa sial, namun kini dia menjadi kebanggaan masyarakat Padelegan. Semua warga Padelegan tersenyum penuh arti memandang ke arah Sekar Mayang. Empu Guritno yang duduk juga tersenyum bangga. Ki Lurah, saat kembali dari hutan di timur desa, aku melihat ada mata air besar yang mengalir ke sungai kecil. Di barat Wanua ini, hanya ada ladang dan bukan sawah. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Tanya Panji Watugunung segera. Mohon ampun Gusti Pangeran, selama ini warga Padelegan takut memasuki tepi hutan angker itu Pangeran. Jadi terpaksa membiarkan mata air itu terbuang percuma ke sungai kecil, ujar Empu Guritno sambil tersenyum kecut. Aku ingin rakyat di Padelegan ini menjadi makmur. Mulai besok, kita akan membuat saluran air untuk mengubah ladang menjadi persawahan. Setiap warga yang bekerja akan mendapat upah 5 keping perunggu untuk 1 hari kerja dan jatah makan 1 kali. Ucapan Panji Watugunung segera mendapat tepuk tangan dari warga Padelegan. Mereka benar-benar bahagia. Bukan hanya karena ladang mereka yang akan berubah menjadi sawah, tapi mereka juga mendapatkan upah dari pembuatan saluran air itu. Dari arah gerbang barat Wanua, pasukan pengawal Demung Gumbrek datang bersama 4 pedati bahan makanan yang akan dibagikan kepada warga Wanua Padelegan. Panji dan para pengikutnya segera berdiri melihat kedatangan Gumbrek. Para warga yang berkumpul segera memberi jalan kepada Gumbrek yang datang bersama Weleng dan Gubarja, serta 20 prajurit pengawal. Gumbrek, cepat sekali kau sampai kemari, tanya Warigalit sesaat setelah Demung Gumbrek turun dari kudanya dan menyembah kepada Panji Watugunung. Hehehe, iya Gusti Senopati, begitu mendapat perintah dari Gusti Pangeran, saya sendiri yang langsung menyiapkan bahan makanan yang akan dibawa kemari. Begitu beres, tanpa menunggu lama, saya berangkat hari itu juga agar cepat sampai, ujar Gumbrek yang kumat sombongnya. Allah paling juga main perintah. Tunjuk sini tunjuk sana seperti biasanya, ucap Sekar Mayang dengan ketus. Lah Gusti Selir kok bisa tahu? Gumbrek langsung menatap wajah Sekar Mayang. Karena itu sudah kebiasaanmu, Kebo Bunting. Sekar Mayang melengos pergi. Weleng dan Gubarja terkekeh geli mendengar omelan Sekar Mayang, sedang Warigalit hanya geleng-geleng kepala menatap Gumbrek yang kusut wajahnya abis kena semprot selir kedua Panji Watugunung itu. Mulai hari itu, Panji Watugunung mengatur persiapan pembangunan saluran air untuk mengairi lahan persawahan baru di Wanua Padelegan. Karena banyaknya dukungan warga Padelegan terhadap pembangunan saluran air itu, dalam tempo 2 pekan sebuah saluran air tercipta dari tepi hutan angker menuju ke ladang yang diubah menjadi persawahan. Mereka juga membangun bendungan kecil atau dawuhan di sekeliling mata air. Empu Soma yang diminta oleh Panji Watugunung untuk tetap tinggal sementara waktu, memimpin upacara sedekah dawuhan atau sumber air di tepi hutan sebagai tanda awal musim tanam baru mereka yang dialiri air dari mata air hutan angker. Ratusan warga Wanua Padelegan menghadiri upacara itu dengan membawa aneka hasil bumi mereka sebagai persembahan kepada Hyang Tunggal agar memberikan berkah dan hasil panen yang melimpah pada musim tanam kali ini. Aneka sesajen bebungaan dan ayam ingkung menjadi salah satu dari bagian ritual upacara. Empu Soma berkomat kamit membaca mantra sambil menaburkan kemenyan pada bara arang kayu di anglo tanah liat. Semua orang terlihat khusyuk mengikuti ritual upacara sedekah dawuhan, termasuk Panji Watugunung dan ketiga istrinya. Gumbrek yang berdiri di belakang Warigalit, sibuk menepuk nyamuk yang mengerubunginya. Lak, duh ini nyamuk kenapa sih hanya aku yang digigit, gerutu Gumbrek sambil terus menepak seekor nyamuk yang hinggap di lengannya. Pasti karena Gusti Demung belum mandi tadi pagi, bisik Weleng yang ada di sampingnya. Sembarang kalau ngomong, aku setiap pagi mandi Leng, enak saja, omel Gumbrek sambil melotot ke arah Weleng. Lah tadi pagi Gusti Demung kan bangun kesiangan,
Wong cuma cuci muka abis itu langsung lari mengikuti Gusti Pangeran, ujar Weleng mengingatkan. Kalau tadi pagi, ya memang gak. Itu adalah salahmu karena tidak segera membangunkanku, hardik gumbrek pada Weleng dengan suara berisik. Kok jadi saya yang salah? Saya sudah membangunkan Gusti Demung 7 kali. Tapi masih tetap ngorok, Weleng tidak mau kalah. Pokoknya itu salahmu. Gara-gara kau aku ja. Wadaw, Warigalit yang sudah tidak tahan mendengar suara berisik gumbrek, langsung menginjak jempol kaki gumbrek yang jantengan. Mulanya gumbrek hendak membuka mulut, tapi setelah melihat mata Warigalit melotot ke arahnya, seketika itu juga gumbrek membekap mulutnya erat-erat meski merasakan sakit luar biasa pada jempol kakinya yang berdarah. Weleng dan Gubarja mengulum senyumnya. Seorang lelaki muda berkepala gundul dengan 6 titik hitam di dahinya melompat menghindari sapuan kaki seorang pendekar muda berbaju biru tua. Wus pria bermata sipit itu segera mendarat dan dengan cepat memutar tubuhnya sambil melayangkan tendangan keras ke arah pinggang si pendekar berbaju biru tua. Melihat lawan menyerang, si pendekar berbaju biru tua segera menjatuhkan tubuhnya ke tanah sambil menghantamkan tangan ke arah kaki si pria gundul itu. Srit pria bermata sipit itu segera menarik kaki, merubah gerakan tubuhnya dan melayangkan tumit kaki kanannya ke arah dada si pendekar berbaju biru tua dengan cepat. Dengan bantuan kedua tangannya, si pendekar berbaju biru tua melesat menjauh dari si pria gundul bermata sipit itu. Setelah menjejak tanah dengan keras, si pendekar berbaju biru tua melayangkan pukulan tangan kanannya yang sudah dilambari tenaga dalam mengincar dada si pria yang berpakaian serba kuning dan merah layaknya seorang biksu. Wuut dengan tenang, si pria gundul itu melenting tinggi ke udara dan dengan cepat kaki kanannya menghajar bahu kiri si pendekar berbaju biru tua. Si pendekar berbaju biru tua terjungkal ke tanah dan muntah darah segar. Seorang lelaki tua yang berpakaian pertapa segera mendekati si pendekar berbaju biru tua itu. Kau tidak apa-apa Taranggana, ujar kakek tua yang tak lain adalah Resi Wasista, guru padepokan Pedang Awan. Aku baik-baik saja guru. Biksu keparat itu tinggi ilmunya, Taranggana memegangi bahunya yang seperti baru ditimpa batu besar. Darah segar mengalir dari sudut bibir Taranggana. Resi Wasista mendengus panjang mendengar ucapan Taranggana. Amitabha, bagaimana Tuan Resi? Apa kau sudah mengakui keunggulan ilmu bela diri kami? Ujar seorang kakek tua berjenggot hitam panjang dengan kepala gundul. Dia adalah Biksu Hongki dari daratan Tiongkok. Sebagai salah satu jagoan kungfu sebuah kuil di daratan Tiongkok, Biksu Hongki yang sedang belajar ilmu agama Buddha di wilayah Kalingga, ingin menjajal kemampuan bela diri para pendekar tanah Jawa. Bersama kedua muridnya yang bernama Biksu Hongjian dan Biksu Hongyi, dia terus berkeliling mendatangi beberapa padepokan dan perguruan silat yang ada di Kalingga. Ilmu bela diri yang tinggi membuat mereka dengan mudah mengalahkan para jagoan silat di padepokan dan perguruan tingkat menengah yang mereka datangi. Kalau kau ingin diakui sebagai pendekar berilmu tinggi di negeri kami, kau harus bisa mengalahkan seorang lelaki yang bernama Watu Gunung berjuluk pendekar pedang naga api. Kalau kau bisa mengalahkannya, baru kami akan mengakui bahwa ilmu bela diri kalian lebih hebat daripada ilmu silat kami, jawab Resi Wasista sambil tersenyum simpul. Baik-baik, asal kau tunjukkan arahnya pasti kami akan mendatangi dan mengalahkannya Tuan Resi, ujar Biksu Hongki sambil tersenyum penuh percaya diri. Biksu Hongjian yang baru mengalahkan Taranggana segera mendekati mereka. Resi Wasista sambil tersenyum tipis, langsung berkata, carilah dia di kota Kayuwarajan Kadiri. Dia ada di sana. 3 biksu dari negeri Tiongkok itu segera mengepalkan kedua tangannya ke arah Empu Wasista sebagai tanda salam hormat adat negeri mereka. Kemudian bergegas meninggalkan padepokan Pedang Awan di lereng Gunung Pamrihan menuju ke timur. Empu Wasista menatap kepergian mereka sambil tersenyum penuh arti. Mereka akan bertemu dengan kerasnya batu dan tingginya gunung di Kayuwarajan Kadiri, ujar Empu Wasista seraya mengelus jenggotnya yang memutih. Biksu Hongki terus memacu kudanya diikuti oleh Biksu Hongjian dan Biksu Hongyi. Mereka terus bergerak ke timur,
memasuki wilayah Lasem Selatan, tepatnya di Pakuwon Cempaka mereka berhenti. Kehadiran mereka menarik perhatian para penduduk sekitar Pakuwon Cempaka karena penampilan mereka yang berbeda, baik tubuh maupun dandanannya. Mereka segera bergegas turun dari kudanya. Saat berhenti di depan sebuah rumah makan, mereka segera mengikat tali kekang kudanya di geladakan yang ada di halaman rumah makan. Seorang pelayan segera bergegas mendekati mereka. "Permisi biksu, ada hal apa yang membuat para biksu datang kemari?" tanya si pelayan dengan sopan. "Amitabha, kami ingin makan saudaraku. Berikan kami sayur dan makanan yang tidak mengandung daging," ujar biksu Hongki sambil tersenyum dan menaruh satu tangan menangkup di depan dada. "Silahkan biksu, silahkan," ujar si pelayan yang segera mempersilakan mereka duduk di meja kosong pada salah satu sudut ruangan. Ketiga biksu itu segera duduk di kursi yang disediakan. Tak berapa lama kemudian, si pelayan datang ke tempat mereka dengan membawa pesanan mereka. "Permisi saudaraku, apakah kota Kadiri masih jauh dari sini?" tanya biksu Hongki saat si pelayan selesai menghidangkan makanan. "Wah, masih jauh biksu. Paling cepat kalian kalau mau ke sana butuh waktu setengah purnama kalau lewat utara. Kalau ingin lebih cepat, kalian bisa melewati daerah Lewa, Kurawan, Anjuk Ladang dan Kota Daha. Nah, kota Kadiri ada di timur kota Daha," jawab si pelayan dengan ramah. "Terima kasih banyak saudaraku. Semoga Buddha selalu memberkatimu," ujar biksu Hongki sambil tersenyum tipis. Mereka segera menikmati makanan mereka. Setelah mendapat petunjuk arah dari si pelayan rumah makan, tiga biksu asal negeri Tiongkok itu menyusuri jalan besar di barat Gunung Lawu menuju ke arah Kadipaten Lewa yang ada di sebelah selatan gunung itu. Sepanjang perjalanan, kedatangan mereka selalu menjadi pusat perhatian para penduduk di jalan yang mereka lewati. Setelah sehari semalam melakukan perjalanan, mereka tiba di kota Kadipaten Lewa. Kota yang berada di selatan Gunung Lawu itu begitu ramai oleh para pedagang yang datang untuk mencari keuntungan, juga para pencari kerja yang mengadu nasib ke kota besar. Biksu Hong Jian yang gemar menulis, membuat catatan perjalanan mereka di wilayah Panjalu yang mereka lewati. Di timur kota Kadipaten Lewa, mereka berhenti di sebuah warung makan. Mereka hendak bertanya karena kebingungan melihat persimpangan jalan di depan warung makan itu. Usai mengikat tali kekang kudanya pada geladakan di samping rumah makan itu, mereka bertiga segera melangkah masuk ke rumah makan. Seorang lelaki parubaya yang menjadi pemilik warung makan segera mendekati mereka bertiga. "Permisi biksu, ada perlu apa kalian kemari? Apa kalian ingin sedekah dari kami?" tanya si pemilik warung makan dengan nada dingin. "Tidak saudaraku, kami hanya ingin bertanya arah ke kota Kadiri. Kami datang dari jauh, ingin ke sana," jawab biksu Hongki dengan membungkuk hormat. "Mau apa kau ke sana biksu botak? Ingin mencari sedekah ke sana? Hahaha," sahut seorang lelaki muda yang berpakaian merah dengan kumis tipis yang duduk di salah satu kursi di dalam warung makan itu. "Amitabha, kami hanya ingin bertanya bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Watu Gunung," kata orang-orang Kalingga. "Dia adalah pendekar terhebat di tanah Jawa. Kami ingin mengadu ilmu bela diri dengan dia," jawab biksu Hongki dengan jujur. "Cuy, tidak perlu repot-repot datang ke Kadiri. Kalau kau ingin menjajal ilmu, Lewa pun juga gudang para pendekar hebat," seorang lelaki paruh baya dengan jenggot lebat meludah ke lantai. "Benar ucapan Kakang Birawa biksu botak. Murid padepokan alas larangan juga sanggup untuk membuatmu babak belur sampai kau pulang ke negerimu dengan ditandu." "Hahaha," teriak seorang lelaki muda bertubuh gempal sambil tertawa terbahak-bahak. Sacai, kalau benar begitu, bisakah kita buktikan saudaraku?" ujar biksu Hong Jian yang sudah tidak tahan mendengar kesombongan mereka. Tiga biksu negeri Tiongkok itu segera keluar menuju halaman warung makan. "Daru geni, kasih mereka pelajaran, cepat," teriak lelaki parubaya yang bernama Birawa itu sambil melotot ke arah biksu Hong Jian. Daru geni langsung melesat menuju biksu Hong Jian sambil menghantamkan tangan kanannya. Wuhut, biksu Hong Jian langsung menyiapkan kuda-kuda jurus cakar naganya. Dengan cepat,
murid Biksu Hongki itu memutar tubuhnya menghindari hantaman daru geni yang mengincar dadanya. Tangan Biksu Hong Jian yang sudah berbentuk cakar langsung terayun ke arah pundak kanan daru geni. Krip lelaki muda berkumis tipis itu segera menangkap tangan kanan Biksu Hong Jian dengan tangan kirinya. Biksu Hong Jian melihat tangannya dicekal, melompat sedikit dan melayangkan tendangan keras sambil menarik tangan kanannya. Desrit Aug dua gerakan cepat sekaligus itu membuat daru geni luka robek pada pundak akibat cakaran tangan, juga perutnya sakit akibat tendangan Biksu Hong Jian yang membuatnya terpental 2 tombak ke belakang. Daru geni segera bangkit, dia marah besar melihat Biksu Hong Jian merusak baju sekaligus merobek pundaknya. Seketika dia mencabut pedangnya dan melesat ke arah Biksu Hong Jian dengan menyabetkan pedang ke arah leher sang biksu. Srit Biksu Hong Jian mundur selangkah menghindari sabetan pedang. Melihat itu, daru geni menjejak tanah dengan kaki kanan, memutar tubuhnya sembari melayangkan tendangan ke arah biksu muda itu. Dengan tenang, Biksu Hong Jian melompat ke samping lalu menarik kaki daru geni seraya menyikut rusuk daru geni dengan keras. Daru geni meraung keras saat sikutan Biksu Hong Jian mematahkan tulang rusuknya dan membuat lelaki muda itu tengkurap menyusruk tanah. Dari mulut daru geni, darah segar mengalir keluar. Melihat daru geni tak berdaya, Birawa segera melompat ke udara sambil mengayunkan cambuk yang berujung sebuah besi tajam. Cetar, biksu asal negeri Tiongkok itu menekuk lututnya menghindari sabetan cambuk. Melihat lawannya bisa menghindar, Birawa yang baru menjejak tanah langsung memutar cambuk menyerang ke arah kaki. Wus dengan kedua tangan menyangga tubuhnya, Biksu Hong Jian melentingkan tubuhnya ke udara menghindari serangan Birawa. Pria paruh baya itu semakin bernafsu untuk menyerang Biksu Hong Jian yang sudah 2 kali bisa menghindari serangannya. Dengan terus menyabetkan cambuknya, Birawa terus memburu Biksu Hong Jian, namun biksu muda itu terlihat mampu menghindari sabetan cambuk Birawa dengan mudah. Dengan penuh amarah, Birawa menyalurkan tenaga dalamnya pada cambuknya. Dengan cepat Birawa kembali menyabetkan cambuknya ke arah leher Biksu Hong Jian. Cetar, namun, biksu muda itu melenting tinggi ke udara sehingga sabetan cambuk menghantam dinding warung makan. Blam! Dinding warung makan yang terbuat dari kayu hancur berantakan terkena sabetan cambuk Birawa. Biksu Hong Jian yang baru menjejak tanah, merasakan hawa dingin dari cambuk Birawa yang kembali dilecutkan ke arahnya. Dengan sigap, Biksu Hong Jian menangkap ujung cambuk Birawa. Birawa mencoba menarik cambuknya, tapi Biksu Hong Jian tidak mau melepaskannya. Tarik-menarik cambuk dengan tenaga dalam itu berlangsung beberapa saat, kemudian cambuk putus menjadi 2. Laki-laki muda bertubuh gempal melesat cepat menuju ke arah Biksu Hong Jian, berusaha membokong lawan. Belum sempat mendekat, sebuah bayangan berkelebat cepat dan menghantam dada si lelaki muda bertubuh besar itu dengan keras. Si lelaki bertubuh gempal itu terpental jauh dan menghantam dinding warung makan. Dia langsung muntah darah segar. Sementara si bayangan hitam yang tak lain adalah Biksu Hong Yi kembali berdiri di samping gurunya, Biksu Hong Jian. Melihat 2 kawannya babak belur, Birawa segera melempar cambuknya yang sudah putus ke arah Biksu Hong Jian, kemudian ia melesat cepat menuju Biksu Hong Jian dengan menghantamkan tangan kanannya yang sudah berubah warna menjadi biru langit, tanda dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya pada ajian tapak bekunya. Melihat itu, Biksu Hong Jian segera mengeluarkan jurus andalan kuil tempatnya menimba ilmu, tapak Buddha untuk menghadapi serangan Birawa. Saat 2 ajian andalan mereka beradu, ledakan dahsyat terjadi. Birawa terpental jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Pria paruh baya itu langsung pingsan setelah muntah darah segar. Sementara itu Biksu Hong Jian mengatur nafas panjang setelah melihat lawan terkapar. Pemilik warung yang ketakutan, menjadi pucat melihat ketiga jagoan alas larangan itu tak berdaya menghadapi 3 biksu negeri Tiongkok. Amitabha, bisakah sekarang kau tunjukkan jalan ke kota Kadiri saudaraku? Tanya Biksu Hong Ki sambil tersenyum tipis memandang ke pemilik warung makan yang pucat.
Kalian belok kiri dan ikuti jalan itu. Itu sudah menuju ke arah Kurawan, jawab si pemilik warung makan dengan terbata-bata. Amitabha, kami berterima kasih atas bantuannya saudaraku. Kami mohon pamit. 3 biksu itu segera membungkuk hormat kepada pemilik warung makan lalu melompat ke atas kuda mereka dan meninggalkan tempat itu segera. Seorang lelaki muda berlari menuju ke sebuah rumah besar yang ada di tengah sebuah pemukiman di tengah hutan lebat di timur lereng Gunung Lawu. Pemukiman itu adalah Padepokan Alas Larangan, salah satu perguruan silat aliran hitam yang terbesar saat ini di wilayah Panjalu. Meski sempat kehilangan 2 jagoan saktinya di tangan Panji Watugunung dan Wari Galit tempo hari, mereka masih memiliki 3 jagoan yang tak kalah hebat dibanding Dewa Langit dan Dewa Angin yang sudah terbunuh. Mereka adalah Dewi Api dan Dewa Tanah serta pemimpin tertinggi Padepokan Alas Larangan yang berjuluk Pangeran Alas Larangan. Si lelaki muda itu yang tidak lain adalah orang yang dihajar Biksu Hongyi, segera bergegas menuju ke arah serambi kediaman Pangeran Alas Larangan. Simbar Mayura, ada apa denganmu? Kenapa kau babak belur begitu? Tanya Pangeran Alas Larangan pada lelaki muda yang bertubuh gempal itu. Simbar Mayura menghormat pada Pangeran Alas Larangan dan segera menceritakan tentang biksu asal negeri Tiongkok yang menghajar mereka. Tentu saja dengan ditambah dengan kata-kata yang membakar amarah mereka. Kurang ajar. Berani sekali mereka meremehkan kemampuan bela diri pendekar tanah Jawa. Sekarang di mana mereka? Tanya Pangeran Alas Larangan dengan mata berapi-api. Ampun Pangeran, mereka menuju ke arah Kurawan. Tujuan mereka adalah ke Kadiri, mencari pendekar yang bernama Watugunung yang menurut mereka adalah pendekar terhebat di tanah Jawa ini, ujar Simbar Mayura sambil menghormat. Bangsat, tidak bisa dibiarkan. Dewi Api, Dewa Tanah. Kejar mereka, bawa kepala mereka kemari, perintah Pangeran Alas Larangan dengan cepat. 2 jagoan Alas Larangan itu segera menghormat pada Pangeran Alas Larangan, kemudian bergegas meninggalkan tempat itu ditemani Simbar Mayura dan 10 anak murid yang jago ilmu kanuragan. Mereka memburu 3 biksu negeri Tiongkok itu. Nun jauh di timur, tepatnya di Wanua Padelegan. Rombongan Panji Watugunung bersiap untuk meninggalkan tempat itu usai berpamitan kepada Ki Lurah Wanua Padelegan, Empu Guritno. 3 pekan sudah mereka tinggal di tempat itu setelah menata kehidupan masyarakat yang sempat porak-poranda akibat pagebluk yang melanda wilayah Padelegan. Nini Sumbi pun sudah kembali ke Padelegan dengan diantar Lumadi, si pemuda baik hati yang menolongnya tempo hari. Setelah semua kembali pulih, kini sudah waktunya mereka kembali ke kota kayu Warajan Kadiri. Romo, Mayang mohon pamit pulang ke Kadiri. Jaga diri Romo baik-baik ya. Pamit Sekar Mayang dengan mata berkaca-kaca. Hati-hati anakku, patutkanlah dirimu sebagai selir Gusti Pangeran Panji Jayengrana. Kau adalah kebanggaan masyarakat Padelegan, ujar Empu Guritno sambil berusaha keras untuk tidak menangis. Sekar Mayang segera melompat ke atas kudanya mengikuti langkah Panji Watugunung dan 2 istrinya yang lain. Perempuan cantik itu segera menjajarkan kudanya di samping sang suami. Seluruh penduduk Wanua Padelegan mengantar kepergian mereka sampai di ujung Wanua. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.